Saudara-saudara penonton yang terkasih, apa yang disajikan pada kesempatan ini adalah kehidupan keseharian dari kaum Injili, yang kehidupan kesehariannya diutamakan dalam urusan penginjilan dan persekutuan. Jadi bukan mencakup urusan makan, minum, dan kegiatan hari yang lainnya. Kehidupan kaum Injili itu direkam pada Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 8 sebagai tahun-tahun pertama berkembangnya Injil Kerajaan Sorga sesudah Yesus meninggalkan bumi ini. Yesus naik ke sorga, dicatat pada Kisah Rasul pasal 1, meninggalkan bumi ini, maka yang tinggal adalah murid-murid Yesus yang 12 orang, belum di dalam kehadirannya Rasul Paulus yang datang belakangan, yang dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dicatat pertobatan dari Saulus menjadi Rasul Paulus. Mari kita melihat gaya kehidupan di sepanjang Kisah Para Rasul ini, dan perlu dicatat bahwa para rasul itu mereka hidup bebas dari doktrin agama apapun juga. Belum ada di situ catatan Alkitab pada masa itu. Karena belum ada catatan Alkitab, berarti belum berkembang yang namanya teologi agama Kristen. Termasuk doktrin sekte-sekte belum berkembang pada masa itu. Dan para murid Yesus yang bersekutu pada masa itu pasti sudah menjadi orang-orang yang selamat, yang diselamatkan menurut cara Yesus, bukan menurut doktrin agama atau gereja manapun juga. Dan mereka beroleh bimbingan Roh Kudus yang dicurahkan pada Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi mereka hidup di bawah pengendalian Roh Kudus itu. Itu catatan pertama. Dan kelanjutannya adalah kita akan mempelajari tatanan kehidupan para murid Yesus pada abad 1. Sementara patut dicatat yang kita sajikan sini adalah sebelum 100 tahun tentunya. Sebab Kisah Para Rasul pasal 11 itu mencatat tentang peristiwa di Antioquia waktu murid-murid Yesus itu digelari orang Kristen. Itu adalah kira-kira tahun ke-37. Dan gaya utama dari kehidupan para murid Yesus sampai saat ini adalah kehidupan merangkul Yesus dan mengusir setan setiap hari. Ini pun agak aneh buat saudara-saudara yang beragama Kristen dan menghabiskan kegiatannya, pelayanannya di tengah gereja Kristen. Hampir tidak dibicarakan konsep tentang setan. Sementara dalam kehidupan Yesus, sekian banyak peristiwanya Yesus berurusan dengan iblis, dengan setan-setan. Jadi itu kehadiran setan dan aktivitasnya tidak bisa diabaikan saja dalam kehidupan pengikut Yesus masa kini. Dan akan ada satu bagian lagi di mana kita akan bicara tentang penginjilan di zaman akhir. Kehidupan keseharian kaum Injili dimulai dengan pemahaman bahwa kaum Injili adalah segolongan umat Yesus yang berani mentaati Yesus.
lebih sungguh daripada ketaatan umat Yesus yang lainnya. Kaum Injili berusaha hidup seperti halnya umat Yesus pada masa Rasul Yesus masih hidup di bumi ini. Pada waktu mana belum ada bentuk gereja, belum ada penjemaatan seperti yang kita kenal sekarang. Para rasul inilah yang merumuskan bentuk kehidupan keseharian umat Yesus di kala itu, lalu nampak diterapkan di sepanjang kitab Kisah Para Rasul, seperti yang akan diuraikan di bawah ini. Kaum Injili adalah segolongan umat Yesus yang pada masa kini rela dan berani disebut bukan Kristen. Mengingat istilah Kristen baru dikenal sejak Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Anda mungkin sempat memeriksanya dalam Alkitab saudara sendiri. Pada ayat itu tercatat ada julukan Kristen, julukan yang diberikan oleh orang-orang luar di Antioquia, dan orang luar itu bukan umat Yesus. Oleh kehidupan mereka yang berada di luar doktrin Kristen, di luar aturan sekte atau gereja yang dikenal sekarang, maka kaum Injili bebas melakukan outreach, menjangkau jiwa-jiwa di luar kandang milik Yesus, kandang dalam tanda kutip, selaras dengan Matius pasal 9 ayat 35, juga Lukas pasal 10, dan Yohanes pasal 10 ayat 16, dan lain-lainnya. Pekerjaan itu mereka lakukan di bawah perintah dan bimbingan Roh Yesus. Sesungguhnya, kegiatan outreach, penginjilan, tanpa bimbingan Roh Kudus itu hanya menjadi semacam pemberitaan sekuler saja, seperti warta berita biasa yang tidak ada kuasa di dalamnya. Maka kaum Injili memenuhi hasrat Yesus di bawah bimbingan Roh Kudus, dan sabda Yesus adalah, "Aku mengutus kalian sebagai anak domba di tengah serigala," seperti yang tercatat pada Matius 10 ayat 16. Dan dengan konsekuen Yesus melengkapi para murid itu dengan kuasa-kuasa Tuhan Yesus beserta dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu dicatat pada Kisah Rasul pasal 4 ayat 30. Perkara kecil pula bagi Yesus untuk memenuhi segala keperluan duniawi kaum Injili di muka bumi ini. Suatu tantangan buat saudara. Beranikah saudara hidup selaku kaum Injili, hidup seperti gaya hidupnya para rasul sebelum ada agama Kristen? Maka catatan berikut perlu kita simak. Yang pertama, kaum Injili tidak mengandalkan kitab suci, tetapi Taurat di dalam hati. Tercatat pada Ibrani pasal 8 ayat 7 sampai 13, yakni Roh Yesus yang mereka taati. Dan Kisah Rasul 5 ayat 32 mencatat, "Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan kepada semua orang yang mentaati Dia." Saudara pemirsa yang saya kasihi, Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang mentaati Yesus. Roh Kudus tidak diberikan melalui penumpangan tangan. Betapapun hebatnya pendeta-pendeta yang menumpangi tangan ke atas kepala saudara, ketaatan saudara lebih penting daripada segala macam penumpangan tangan itu. Butir yang kedua, kaum Injili belajar dari para rasul yang belajar langsung dari Yesus. Jadi bebas doktrin agamawi, karena Yesus tidak pernah mengajarkan doktrin agamawi. Yang Yesus ajarkan adalah Injil Kerajaan Sorga. Dan di dalam Injil Kerajaan Sorga itu bukan sesuatu agama. Ayat pendukung tentang belajar dari para rasul tercatat pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi, berdoa adalah menjadi kekuatan rohani yang utama di samping penyertaan para rasul. Yang ketiga, kaum Injili tidak membangun rumah ibadat. Mengapa demikian? Karena sudah ada tubuh Kristus, yaitu bait suci Roh Kudus. Rasul-rasul tahu bait suci Roh Yesus adalah tubuh mereka. Lebih baik dana dialihkan untuk penginjilan dan pelayanan pendukung, bukan untuk membangun gedung dalam kesia-siaan itu. Tubuh saudara, tubuh saya yang mentaati Tuhan Yesus adalah bait suci Roh Kudus. Saudara boleh memeriksa pada kitab saudara pada 1 Korintus 3 ayat 16 penyampaiannya Rasul Paulus, juga pada 1 Korintus 6 ayat 19. Sekali lagi saya ulangi, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh saudara, tubuh saya adalah bait suci Roh Kudus. Kita tidak butuh yang disebut bait suci yang dibangun dari beton, dari kayu dan sebagainya. Maka dampak dari prinsip yang ketiga ini, kaum Injili tidak memerlukan gembala sidang. Karena para rasul tahu benar definisi tentang penatua sesuai dengan sabda Yesus pada Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saudara boleh memeriksanya di rumah atau dengan melakukan pause atas video ini. Pada Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, 3 kali Yesus mengatakan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku." Lalu banyak sekali orang beragama Kristen menganggap bahwa itu adalah perintah kepada Petrus untuk menjadi gembala. Itu kekeliruan fatal, karena Petrus menanggapi sabda Yesus itu dengan cara yang lain. Pada 1 Petrus ayat 5, pasal 5 ayat 1, Petrus mencatat, "Aku adalah teman penatua." Jadi Petrus tidak berani mengaku dirinya adalah gembala. Kalau Anda memeriksa Yohanes 10 ayat 16, saudara akan tahu bahwa Yesus dalam alam pikirannya adalah satu-satunya gembala yang menggembalakan semua umat yang mengaku pengikut Yesus. Dan pada Kisah Rasul pasal 14 ayat 23 tercatat, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua, bukan gembala-gembala, bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Sekali lagi saya tekankan, di dalam lingkungan kaum Injili tidak ada yang namanya gembala, tidak ada yang namanya pendeta, yang ada hanyalah penatua. Penatua adalah orang yang sudah lebih dewasa dalam bergaul akrab dengan Tuhan Yesus, juga di dalam melayani Tuhan Yesus. Nah, dampak dari prinsip nomor 3 dan 4 itu, kaum Injili tidak membakukan liturgi ibadah. Sebab kaum Injili menganut ibadah yang sejati. Kalau saudara periksa Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang sejati adalah mengunjungi janda-janda dan orang-orang sakit. Bukan dalam bentuk persekutuan yang kita kenal seperti sekarang. Dan di dalam pemahaman butir 3 dan 4 tadi, Roh Yesus itu membimbing peribadatan, bukan seorang gembala sidang. Penatua boleh saja menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan Yesus, tapi bimbingan sejati adalah kehadiran Roh Kudus. Butir ke-6, mereka mengenal kebersamaan harta.
yang harta yang ada pada seorang itu dianggap milik setiap orang dalam persekutuan itu. Dan saudara boleh memeriksa Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dan Kisah Rasul 4 ayat 32. Lalu rasul-rasul pun menetapkan Matius pasal 9 ayat 13 dan Matius 12 ayat 7. Semua itu mengenai milik bersama. Butir ketujuh, kaum Injili tidak menyelenggarakan perjamuan kudus. Yang diselenggarakan adalah perjamuan kasih, seperti yang tercatat pada butir ke-6 dan tercatat pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, butir yang ke-6 berdampak kepada butir yang ke-8 ini. Maka kesejahteraan diselenggarakan tanpa pemegang kas. Tidak ada pemegang kas. Kenapa? Karena memang tidak ada kumpul kolektor. Sehingga pusat kegiatan kaum Injili bukan urusan duit, tetapi urusan melayani, mentaati Tuhan Yesus. Akibat daripada kebebasan dari urusan uang dan kegiatan sosial lainnya, maka di tengah-tengah murid Yesus pada masa itu dan kaum Injili masa kini, ada terjadi banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Murid Yesus memanfaatkan kuasa dalam nama Yesus, dan kuasa itulah yang melakukan mujizat, membebaskan banyak orang dari tekanan penyakit, tekanan setan-setan dan sebagainya. Pada butir yang ke-10, murid-murid Yesus itu berani, siap dihakimi, dituding sesat, dihujat, bahkan masuk penjara. Sejujurnya saya kenyang dengan tudingan seperti itu. Bahkan banyak orang-orang gereja menudingkan saya sesat karena tidak gabung dengan doktrin gereja, karena tidak masuk atau tidak mentaati doktrin gereja. Dan pada butir ke-11 dicatat bahwa kaum Injili seperti halnya para murid Yesus memiliki keberanian, siap diutus untuk menyebarkan Injil Kerajaan Sorga, seperti halnya Filipus yang membaptiskan sida-sida orang Ethiopia itu di bawah perintah dan bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah melihat tadi ada 11 butir gaya hidup kaum Injili. Maka slide terakhir ini kita lihat ringkasan-ringkasannya. Butir 1, tidak ada kitab suci yang perlu dipelajari. Cukup sabda Yesus. Pada masa itu mereka belum punya kitab suci, maka mereka belajar dari para rasul. Gantinya kitab suci adalah Taurat di dalam hati, yakni Roh Yesus, Roh Kudus yang berperan kuat oleh ketaatan. Lalu para murid sesudah para rasul belajar dari para rasul itu, yang menyampaikan pengajaran yang mereka dengar sendiri dari Tuhan Yesus. Itu dicatat pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Dan mereka, butir ketiga, tidak ada mendirikan rumah ibadat, tetapi tubuh Kristus masing-masing. Itulah butir ketiga. Dan dampak dari butir ketiga, maka tidak ada gembala sidang. Rasul-rasul hanya menetapkan para penatua di sidang jemaat yang sudah terbentuk, dan karena tidak ada rumah ibadat, tidak ada gembala sidang, tidak diperlukan liturgi yang baku.
Kaum Injili pada masa kini beribadah dengan nyaman, ada waktunya menyanyikan lagu-lagu seperti Yesus juga menyanyikan lagu pujian. Ada waktunya membaca renungan, merenungkan titah-titah Tuhan Yesus. Semuanya itu cukup dikelola oleh seorang penatua. Kalaupun ada, maka ada protokol atau MC-nya. Butir kelima, sebagai dampak dari tidak dibangunnya rumah ibadat, tidak ada pembakuan liturgi ibadat. Tidak ada liturgi yang baku. Bisa saja acaranya dimulai dengan lagu pujian, dengan doa, lalu bisa saja dengan kesaksian. Bisa saja dilanjutkan dengan khotbah. Bisa saja di tengah khotbah itu dipersilakan seseorang menyampaikan kesaksian. Semuanya dibuat tuntunan Roh Kudus. Tidak baik kalau murid-murid Yesus dituntun oleh liturgi yang bikinan manusia itu. Itu namanya menyingkirkan Roh Kudus dari persekutuan itu. Lalu butir keenam, ada kebersamaan harta. Sehingga tidak perlu memungut kolektor, tidak perlu memungut persembahan apapun juga. Itulah gaya hidup kaum Injili. Kehidupan persekutuan jangan sekali-kali terjadi berpusatkan uang dan uang dan uang. Itu sama dengan menyingkirkan Roh Kudus dari kehidupan mereka. Dan kelanjutan daripada bimbingan Roh Kudus itu, tidak ada perjamuan kudus seperti yang dikenal oleh gereja sekarang. Yang ada adalah perjamuan kasih, memecah roti dan berdoa. Itu dua kegiatan utama, memecah roti dan berdoa. Tidak harus makan-makan enak, sekedar makan kenyang saja dengan makanan yang sederhana. Juga dampak dari butir ke-6, terjadilah butir ke-8. Kesejahteraan di tengah-tengah kaum Injili berlangsung tanpa pemegang kas, karena itu hanya akan Yudas. Kami di Jakarta mempraktekkan hanya ada pemegang kas untuk pekerjaan penginjilan. Jadi berbeda sama sekali dari urusan diakonia yang biasa terjadi di tengah-tengah umat Kristen. Nah, akibat dari butir 1 tadi, bahwa Roh Kudus berperan kuat di dalam kaum Injili, yang di dalam ketaatan yang kuat juga, maka tidak perlu ada perjamuan kudus, hanya ada perjamuan kasih. Selanjutnya tidak ada pemegang kas. Dan sebab dari 1 tadi, banyak terjadi mujizat-mujizat di dalam pelayanan kaum Injili. Dan yang butir ke-10, setiap orang yang mengaku kaum Injili harus siap dihakimi, siap dituding sesat, atau diusir dari pertemuan tertentu, dihujat dan sebagainya. Itu hal biasa. Yesus sendiri pun pernah dicoba dibunuh beberapa kali sebelum penyalipannya. Maka kaum Injili harus siap diutus untuk menyebarkan Injil, seperti hanya Filipus yang diperintah di bawah bimbingan Roh Kudus. Dia bertemu dengan sida-sida orang Ethiopia, lalu dia menginjilinya, dan orang Etiopianya meminta untuk dibaptis dengan air. Itulah gaya hidup keseharian kaum Injili, dan dari sinilah kita bisa belajar benar-benar menjadi pengikut Yesus, bukan sekedar pengikut sekte atau gereja manapun juga, sehingga kita harus bebas dari segala macam pertikaian doktrin, pertikaian teologi yang biasa terjadi di tengah-tengah umat beragama Kristen. Itulah pekerjaan yang jelas tentang kehidupan kaum Injili, dan menjadi tantangan buat saudara pemirsa. Apakah Anda mau
bergabung dengan kaum Injili pada waktunya, yang berarti bergabung dalam komunitas Yesus Kristus sendiri. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Yesus Kristus. Amin.